Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani dengan NIM 5046. Di sini saya akan membuat video ringkasan materi tentang teori perkembangan dan implikasi dalam pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu tuh teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian seorang manusia yang mengutamakan motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Nah, adapun tokoh yang mengusung teori ini itu bernama Sigmund Freud. Beliau membicarakan tentang struktur dasar kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian itu tersusun dari 3 komponen. Ada ID, ego, dan superego. Lalu ada cara mengimplikasikan pembelajarannya, yaitu dengan cara harus memahami kondisi emosi siswa dan mendukung perkembangan identitasnya. Lalu adapun ayat Al-Quran yang terkait dengan teori psikoanalisis ini, yaitu Quran surah Qaf ayat 16. Adapun surat Al-Qaf ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Yang kedua, itu ada teori tentang behaviorisme, yaitu teori aliran psikologi yang memandang perlunya perilaku behavior yang dapat diamati. Teori ini tuh mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian bersifat mekanis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan respon, dan menekankan pentingnya latihan. Ada banyak tokoh yang mengembangkan teori behavior ini, antaranya tuh ada E.L. Tordike, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Teori yang dikembangkan 3 tokoh itu ada teori connectionism, classical conditioning, dan teori operant conditioning. Nah, adapun cara pengimplikasiannya itu dengan cara memberikan reward dan punishment secara tepat, secara adil gitu. Kemudian ada ayat Al-Quran yang sesuai dengan teori ini. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Berikut penggalan ayat dari surah Al-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, maka niscaya ia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Kemudian ada materi ketiga, yaitu teori tentang kognitif, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa manusia dalam proses perkembangannya mengalami perubahan dan struktur berpikir yang semakin terorganisasi gitu, semakin teratur, dan suatu struktur berpikir yang dicapai selalu dibangun pada struktur dari tahap sebelumnya. Karena perkembangan kognitif ini adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk
untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu. Adapun salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini itu ada Jean Piaget. Jadi teori ini juga dinamakan dengan teori Piaget, gitu ya. Adapun cara mengimplikasikannya itu dengan cara menyesuaikan metode dengan tahapan berpikir peserta didik. Jadi itu tidak langsung, jadi harus bertahap. Teori ini tuh kayak bertahap dari bawah sampai ke atas gitu. Adapun landasan Al-Quran yang menyangkut dengan teori ini itu ada Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Berikut arti dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang terakhir itu ada teori humanistik, di mana teori psikologi humanistik ini adalah psikologi kemanusiaan yang memusatkan perhatian kepada keunikan dan aktualisasi diri manusia dengan cara mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaan yang penghargaannya terhadap potensi positif yang ada pada setiap manusia. Jadi memberi reward kepada diri sendiri gitu kan. Terus salah satu tokoh humanisnya ini tuh ada Abraham Maslow. Beliau ini mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis, meliputi kebutuhan fisiologis. Adapun cara mengimplikasikannya itu dalam pembelajaran dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kemudian adapun landasan Al-Quran untuk teori ini yaitu Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan bentuk fisik dan kualitas terbaik, jauh lebih sempurna dari hewan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.